Sahabat wanita, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda, dan kali ini mengenal difteri bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik ketika dicaci. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat wanita, difteri masih sering dijumpai bahkan bisa mewabah di Indonesia. Pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya kasus difteri di 95 kabupaten dan kota dari 20 provinsi. Secara keseluruhan ada 622 kasus dan 32 diantaranya meninggal dunia. Jadi bisa dibilang difteri masih merupakan ancaman bagi negara kita. Nah, ada baiknya kita mengenal difteri agar kita bisa waspada dan menghindar dari penyakit ini. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai difteri. Semoga perbincangan ini akan membantu Anda memiliki pengetahuan mengenai difteri. Dan saat ini Dr. Megawati sudah ada di studio. Apa kabar, Dok? Baik-baik saja, Bu Susi. Kayaknya agak sedikit batuk ya, Dok ya. Ya, begitu. Terima kasih sudah hadir di studio dan kali ini kita akan membahas mengenai difteri. Nah, Dok, dari data yang diberikan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa difteri masih perlu diwaspadai. Nah, sebelum kita sampai pada bagaimana keluarga bisa terhindar dari difteri, ada baiknya dokter jelaskan terlebih dahulu. Apa sih difteri itu, Dok? Difteri itu adalah infeksi bakteri yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan. Oh, hidung dan tenggorokan ya. Tapi juga bisa menyerang pada bagian kulit yang lain. Itu bisa kulit juga ya. Iya. Jadi infeksi bakteri begitu saja yang namanya Corynebacterium diphtheri. Oh, itu nama bakterinya gitu, difteri ya. Nah, siapa yang berisiko terserang penyakit ini? Sebenarnya setiap orang akan berisiko. Semua orang bisa terserang penyakit difteri ini. Hanya pada orang dewasa yang relatif kekebalan tubuhnya baik, dia menjadi tidak terlalu berbahaya. Hanya mungkin sebagai faktor penularan. Dia bisa menularkan. Tapi dia sendiri nggak sakit itu. Mungkin dia nggak sakit atau dia seperti flu saja. Tetapi ini bahaya untuk anak-anak balita. Karena dapat menyebabkan kematian. Jadi semua usia bisa ya, terkena dari anak-anak penyakit difteri sampai ini. Dewasa. Tapi yang paling berbahaya adalah balita ya, Dok ya? Iya. Nah, ini kan dikatakan sangat menular difteri ini. Nah, penularannya bagaimana, Dok? Penularannya bisa terhirup percikan ludah penderita di udara saat penderita bersin atau batuk. Jadi yang umum itu adalah melalui udara. Udara ya. Karena batuk atau mungkin bersin ada percikan ludah, begitu. Itu bisa masuk ya. Iya, tapi bisa juga melalui barang-barang yang sudah terkontaminasi dari bakteri. Contohnya mainan, handuk, itu bisa. Handuk, ya. Makanya kenapa nantinya kita tahu bahwa penanganan difteri itu adalah isolasi. Dan semua barang yang sudah masuk di dalam kamar itu tidak boleh dibawa keluar lagi. Ya. Karena bisa melalui barang-barang yang sudah terkontaminasi tadi. Itu bisa menularkan ya. Iya, atau juga yang terakhir bisa karena sentuhan langsung pada luka borok. Jadi difteri bisa menyerang kulit menjadi borok. Oh gitu. Nah, itu yang menjadi sumber penularan. Yang umum terhirup ya. Itu pada umumnya terhirup ya. Ludah. Tanda-tandanya bagaimana? Kan orang bilang awalnya seperti flu ya. Kemudian bagaimana, Dok? Ya. Jadi ada masa inkubasi atau masa tunggunya 2-5 hari setelah bakteri itu terhisap atau masuk di dalam tubuh kita. Nah, untuk awal-awalnya hampir seperti flu, seperti kata Bu Susi, sakit tenggorokan, demam, tapi lama-lama bisa sulit bernafas, nafasnya cepat, terus ada bengkak di kelenjar limfe lehernya ya, lemah. Nah, ini tanda yang paling khas dari difteri ini, karena kalau yang lain-lain kan hampir sama dengan flu biasa. Yang khas apa? Tanda yang khas adalah adanya
lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandel. Jadi warnanya abu-abu ya? Warnanya abu-abu, lapisannya itu tipis. Nah, itu yang menutupi tenggorokan dan amandel khas ya. Jadi bukan putih, ada yang kesangkut, tidak. Jadi itu seperti membran. Jadi seperti tertutup begitu. Gitu. Warnanya tadi apa? Abu-abu? Abu-abu. Iya. Itu dokter pasti tahu ya. Oh, ini pasti difteri gitu. Kalau sudah tertutup warna abu-abu ya, Dok ya? Iya. Lalu pengobatannya bagaimana? Kalau sudah pasti dia dapat difteri, orang itu atau anak itu? Pengobatannya pasti harus di rumah sakit karena anak ini harus diisolasi. Isolasi ya. Benar-benar nggak boleh ini ya, Dok ya, nggak boleh berjumpa dengan orang gitu karena mudah tertular ya orang lain. Dia jadi menularkan. Tapi sebenarnya kalau nanti di sel isolasi, misalnya orang tua masuk atau perawat masuk kan tetap bisa dengan cara-cara yang steril bagaimana supaya tidak sampai menularkan. Terus anak atau orang dewasa diberi antibiotik dan antitoksin atau anti racun. Oh, begitu. Iya. Itu pengobatannya ya. Tapi yang jelas dia harus dibawa ke rumah sakit ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang orang kena difteri atau anak difteri dia bisa sembuh. Tapi kalau sampai meninggal ini karena apa, Dok? Jadi begini Bu Susi, bakteri difteri itu akan menghasilkan racun yang akan membunuh sel-sel sehat dalam tenggorokan. Oh, begitu. Jadi akhirnya menjadi sel mati. Nah, sel mati inilah tadi yang membentuk membran atau lapisan tipis abu-abu pada tenggorokan. Gitu. Jadi lapisan tipis itu sebenarnya sel mati karena diracun. Nah, racun ini juga berpotensi menyebar ke dalam darah, tidak hanya di tenggorokan saja. Dalam darah ya? Kalau dia menyebar di dalam darah, ikut aliran darah, dia ke jantung, dia merusak otot jantung. Namanya miokarditis, dia merusak ginjal, dia merusak sistem saraf. Nah, dia misalnya sistem saraf itu membuat dia sulit menelan, sampai kelumpuhan pada diafragma, jadi membuat dia tidak bisa bernafas. Itu ya, jadi racunnya itu yang racunnya. Jadi ada pembengkakan saraf kaki dan tangan. Nah, kalau dia ke jantung tadi gagal jantung, mati, kalau ke otak meninggal. Bisa. Ke otak jarang, biasanya ke ginjal. Ginjalnya juga mengalami keracunan sehingga gagal ginjal. Waduh, ini yang membuat penderita itu bisa meninggal ya. Kalau ke otak juga bisa menyebabkan ini, pokoknya saraf-saraf. Jadi mati semua ya. Bahaya sekali difteri ini, racunnya yang bahaya. Racunnya ya. Iya. Ya, racunnya khususnya yang masuk dalam darah itu ya. Jadi bisa kemana-mana, ke jantung, ginjal tadi ya, Dok ya. Iya, jadi bisa meninggal dunia. Penderita meninggal dunia ya. Karena sesak nafas loh Bu Susi, nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas itu yang membuat meninggal ya. Nah, sekarang cara mencegahnya bagaimana supaya kita ini yang mengenal sudah difteri ini seperti itu, bahayanya orang bisa meninggal. Nah, caranya mencegah bagaimana ini, Dok? Pencegahan sudah dimulai dengan yang pertama adalah vaksinasi pada anak-anak di bawah usia 1 tahun. Itu sudah diinjeksi DTP, vaksin difteri yang campur dengan tetanus dan pertusis atau batuk rejan selama 3 kali. Makanya jangan lupa para orang tua harus mengimunisasi anaknya ya, putra-putrinya 3 kali pada waktu kurang dari 1 tahun. Dilanjutkan pada waktu dia umur 1,5 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 18 tahun. 18 masih ya, harus ya. Iya, itu sebenarnya untuk boosternya, jadi untuk pencegahan. Pencegahannya gitu ya, jadi ada vaksinnya. Sahabat wanita berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang mengenal difteri yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagi renungan buat kita semua dengan topik ketika dicaci. Sahabat, dalam hidup ini tentu kita ingin selalu mendapatkan kata-kata yang baik dari siapapun. Kita selalu mengharapkan kata pujian dari orang-orang di sekeliling kita, termasuk dari suami dan anak-anak kita. Kata-kata yang baik seperti kata pujian, sanjungan,
serta kata-kata cinta yang kita dapatkan dari orang lain, tentu akan membuat hidup kita berbunga-bunga dan bahagia. Tetapi dari pengalaman hidup kita, tentu tidak selamanya kita mendapatkan kata-kata manis atau kata-kata yang baik, bukan? Kita pasti pernah mendapat kata cacian. Bahkan agak sering kita mendapatkan baik itu dari orang-orang yang terdekat maupun dari orang-orang yang tidak kita kenal. Sahabat, biasanya orang memberi kata pujian atau kata yang baik kepada kita karena kita dianggap layak untuk menerimanya. Karena ada yang baik dan ada yang luar biasa yang keluar dari diri kita untuk orang lain. Sehingga orang memuji atau menyanjung kita. Atau orang ingin mendapatkan sesuatu dari kita, maka ia memuji dan menyanjung kita terlebih dahulu. Dan kata cacian akan kita terima bila kita dianggap mengecewakan, tidak menyenangkan, tidak peduli, tidak peka, atau kita sudah merugikan orang lain. Jarang orang mencaci kita karena kita dianggap baik. Jadi, cacian akan kita terima bila orang lain tidak puas dengan kita, atau kita dianggap telah menyakiti orang lain. Sahabat, ketika kita dicaci maki orang, tentu hati kita sakit. Timbul amarah dan juga benci. Karena kita merasa bahwa kita tersakiti. Lalu kita bereaksi. Bisa saja kita balik mencaci maki. Dan bisa saja cacian kita lebih keras daripada yang kita terima. Kita cenderung membalas caci maki dengan caci maki. Rasanya tidak bisa diam saja bila orang mencaci maki kita. Dan seperti pengalaman kita, jika orang saling mencaci, maka akan timbul pertengkaran dan masalah tidak terselesaikan. Jadi, masalah cacian dengan cacian tidak menyelesaikan masalah dan tidak membuat luka hati kita sembuh. Awalnya kita merasa puas, bisa membalas cacian dengan cacian yang lebih keras. Tetapi pada akhirnya, kita kehilangan energi, kehilangan sejahtera, kehilangan damai kalau ada dendam yang tersisa. Lalu bagaimana? Apakah sebenarnya yang harus kita lakukan bila kita dicaci maki orang lain? Sahabat, mari kita mendengarkan apa kata Tuhan kita Yesus Kristus berikut ini, agar kita mendapat pengajaran yang benar dalam menghadapi caci maki. Tuhan Yesus mengatakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Perkataan Tuhan Yesus ini terdapat dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Inilah ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak perlu membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi yang harus kita lakukan ialah mendoakan orang yang mencaci maki kita. Mungkin kita sudah pernah mendengar ajaran ini, tetapi belum pernah kita mempraktekkan dalam hidup kita. Kita merasa sulit melakukannya, sehingga kita mengabaikan saja perintah itu. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita melakukannya. Karena mendoakan orang yang mencaci kita akan menghindarkan kita dari pertengkaran. Mendoakan orang yang mencaci kita akan memampukan kita untuk mengampuni. Dan kita terhindar dari kebencian dan permusuhan. Mendoakan orang yang mencaci kita akan membawa damai sejahtera, ketenangan, dan kemenangan. Sahabat, mari kita praktekkan apa yang dikatakan Yesus kepada kita hari ini. Mari kita mulai mencoba mendoakan semua orang yang pernah mencaci kita. Mari kita mulai untuk tidak membalas cacian orang dengan cacian. Tapi mari kita tanggapi cacian dengan diam, tenang, dan berdoa bagi orang yang mencaci kita. Bila sulit memulai,
mintalah Tuhan menolong Anda untuk mampu merespons cacian dengan doa. Tuhan Yesus ingin kita menjauh dari caci maki dan kebencian. Tuhan Yesus ingin kita mengampuni orang yang mencaci kita. Dan Tuhan Yesus ingin hidup kita tenang dan damai, sehingga hidup kita bisa membawa damai bagi orang lain. Bila Anda gagal mencoba mendoakan orang yang mencaci Anda, cobalah terus sampai Anda berhasil dan mendapat kemenangan. Perhatikan hidup Anda setelah Anda mengikuti perintah Tuhan Yesus, yaitu mendoakan orang yang mencaci Anda. Baiklah sahabat, saya yakin Anda akan mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera bila Anda mendoakan orang yang mencaci Anda. Saya akan menutup renungan ini dengan sekali lagi membacakan perintah Yesus untuk kita hari ini yang mengatakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Tuhan akan selalu menolong dan